Halo para kuliker semuanya, apa kabarnya nih semuanya? Pasti semuanya baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Kembali lagi kita di channel Jengkulik, channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Jadi semua dunia perkuean ada di channel Jengkulik. Para kulikers nggak berasa ya, sekarang sudah hari Jumat lagi, jadi waktunya Jengkulik akan memberikan video uploadan terbaru dari Jengkulik. Nah, para kuliker siapa nih yang udah mau bersiap-siap melakukan acara dengan memberikan snack box? Nah, di sini nih kulikers, di video kali ini Jengkulik akan memberikan video tentang info kue-kue yang bisa menjadi ide isian snack box. Jadi para kulikers nggak usah bingung-bingung lagi misalnya mau isi snack boxnya pakai apa, langsung aja yuk tonton video Jengkulik kali ini biar dapat ide-idenya. Oke kulikers, biasanya untuk snack box ini kan kita sering memberikan isiannya itu dengan rasa yang manis dan yang asin. Nah, di sini Jengkulik akan membahas berbagai macam kue yang bisa menjadi isian snack box. Yuk kita langsung aja ya para kulikers. Yang pertama, biasanya untuk isian snack box kita bisa memberikan berupa gorengan ya kulikers, jadi tidak selalu kue. Nah, gorengan yang biasa sering dijadi isian snack box salah satunya adalah pastel. Pastel merupakan gorengan yang berbentuk setengah lingkaran dan dalamnya biasanya berisi sayur dan ada juga bihunnya, dan ada juga biasa tambahan ayam ataupun telur. Jadi para kulikers nih, pastel ini dia merupakan gorengan yang dicetak dengan menggunakan cetakan pastel khusus dan diisi dengan isian sayur, bihun ataupun ayam dan telur, lalu digoreng dan biasanya dimakan dengan bumbu kacang ataupun cabai rawit ya kulikers. Dan ini cocok banget sebagai isian snack box dengan rasa yang asin. Dan untuk yang selanjutnya adalah kue lemper. Nah, untuk lemper ini dia terbuat dari beras dan diisi dengan ayam, biasanya dengan ayam suwir, ataupun ada juga yang dimix dengan abon juga ya kulikers, lalu dibungkus dengan daun pisang. Dan biasanya lemper ini juga cocok sebagai isian snack box. Dan kalau lemper ini termasuk dalam kategori asin ya kulikers, jadi bisa dimix dengan kue-kue yang manis. Dan untuk yang selanjutnya adalah lontong, atau biasanya kita bisa sebut dengan arem-arem. Nah, untuk lontong ini merupakan bahan dasarnya dari beras juga sama kulikers, dan biasanya diisi dengan sayur ataupun dengan oncom. Itu beda-beda ya, terkadang kulikers ada yang isi sayur pun ataupun yang isi oncom. Dan lontong ini dibungkus dengan daun pisang. Nah, para kulikers nih yang pengen mencoba membuat lontong pun, Jengkulik juga punya resepnya loh kulikers. Kulikers bisa scroll di video Jengkulik yang resep tentang lontong sayur, lontong isi sayur maksudnya kulikers. Nah, ini juga cocok sebagai isian snack box untuk versi yang asin. Dan untuk yang selanjutnya adalah kue pai buah. Nah, untuk kue pai buah ini sangat cantik banget kulikers kalau kita isian ke snack box ya, karena dia untuk topping buahnya itu sudah berwarna-warni ditambah dengan kulit painya renyah. Itu akan membuat variasi kue di dalam snack box itu akan semakin menarik dengan rasanya yang enak. Maka ini sangat cocok juga ya kulikers sebagai isian snack box. Dan untuk pai buah ini kita masuk dalam kategori yang manis ya kulikers. Dan untuk yang selanjutnya kulikers, kue yang selanjutnya adalah kue onde. Nah, siapa sih yang gak kenal dengan kue onde? Kue onde ini merupakan kue yang bentuknya bulat, ditaburi dengan biji wijen, dan di dalamnya biasanya berisi kacang hijau. Dan untuk wijen ini termasuk dalam bentuk digoreng ya kulikers. Dan untuk kue onde ini juga bisa cocok sebagai isian snack box karena dia termasuk dalam kategori yang manis. Dan para kulikers nih yang pengen tahu juga resep kue onde, Jengkulik juga pernah membahas resep untuk kue onde. Nah, jadi para kulikers bisa scroll video Jengkulik dan cari resep kue onde ya kulikers. Kue selanjutnya yang bisa menjadi ide isian snack box adalah kue dadar gulung. Nah kulikers, siapa sih nggak kenal dengan kue dadar gulung ini? Kue yang berbentuk hijau lalu digulung-gulung dengan isian unti kelapa. Itu sangat enak banget kulikers sebagai isian snack box. Dan biasanya nih dadar gulung ini cocok sebagai isian snack box karena dengan rasanya yang manis dan bisa termasuk dalam kategori kue yang manis. Jadi para kulikers yang misalnya mau mencari ide isian snack box,
bisa mencoba dengan dadar gulung juga ya kulikers. Dan untuk yang selanjutnya kita kembali lagi ke dalam versi yang asin atau yang gorengan ya kulikers. Nah di sini kita bisa memakai risol. Nah untuk risol ini kita bisa memilih nih kulikers, ada risol yang dilapisi dengan tepung panir atau bisa disebut dengan risoles, ataupun kulikers juga bisa memakai risol yang isinya bihun yang tidak memakai tepung panir. Dan biasanya untuk yang risoles ini nih kulikers, kita bisa memakai isiannya rogut ataupun isiannya sayur, ataupun ada juga yang isiannya dengan risol mayones yang dengan ada smoked beefnya. Jadi risoles ini atau risol cocok sebagai isian snack box karena rasanya asin dan bisa divariasikan dengan kue yang manis juga. Dan biasanya nih untuk risol ini kita bisa makan dengan menggunakan cabai rawit ataupun dengan saus sambal ya kulikers. Dan untuk yang selanjutnya adalah kue yang bisa menjadi isian snack box adalah kue bolu potong. Nah, untuk kue bolu potong ini di sini Jengkulik mengambil beberapa contoh saja ya kulikers, misalnya seperti bolu marmer, bolu sifon ataupun bolu tape. Nah, sebenarnya banyak bolu-bolu lain yang bisa para kulikers pakai sebagai isian snack box. Cuman pada umumnya biasanya yang sering kita pakai adalah seperti sifon, marmer, dan bolu tape ya kulikers. Dan bolu-bolu ini pun juga sangat mudah dicari di toko-toko kue juga ya kulikers. Dan untuk kue yang selanjutnya adalah kue pepe ataupun kue lapis beras ya kulikers. Nah di sini kue pepe atau kue lapis beras sangat bisa jadi menjadi ide isian snack box karena warnanya yang berwarna-warni dan berlapis-lapis itu akan mempercantik isian snack box kita juga ya kulikers. Dan biasanya kulikers bisa mengisi dengan kue pepe yang atau lapis sagu ataupun kue pepe yang lapis beras juga bisa ya kulikers. Itu dan gampang dan mudah juga dicari di toko-toko kue basah ataupun di toko-toko yang menjual kue-kue ya kulikers. Dan kue pepe atau kue lapis beras ini sangat cocok sebagai isian snack box yang versi manis ya kulikers. Kue terakhir yang bisa menjadi isian snack box adalah kue lumpur. Nah, di sini kulikers, kue lumpur merupakan kue yang biasanya terbuat dari labu kuning ataupun dari kentang. Lalu dicampur dengan santan dan di atasnya akan diberi kismis ya kulikers sebagai mempercantik kue lumpur ini. Nah, kue lumpur ini sangat cocok sebagai isian snack box karena bentuknya yang lumayan besar, itu akan membantu untuk mengisi snack box kita agar cepat penuh. Dan juga kue lumpur ini mempunyai rasa yang enak sekali loh kulikers, manis dan juga ada gurih-gurih dari santannya. Jadi kue lumpur ini cocok juga sebagai isian snack box untuk versi yang manis ya kulikers. Oke kulikers, itu adalah 10 kue yang bisa menjadi ide isian snack box. Nah, untuk yang tadi tidak hanya untuk kue-kue yang rasa manis juga ya kulikers, tapi ada juga berupa gorengan-gorengan yang mempunyai rasa asin. Jadi bisa di mix antara kue manis dengan gorengan yang rasanya asin untuk isian snack box para kulikers. Jadi sekarang para kulikers udah gak bingung lagi kan mau pilih isi snack boxnya pakai kue-kue apa atau gorengan-gorengan apa. Jadi para kulikers, semoga ya video Jengkulik yang kali ini bisa bermanfaat untuk para kulikers semua yang lagi kebingungan mencari isi untuk snack box acara para kulikers. Oke kulikers, terima kasih ya sudah menonton video Jengkulik kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu para kulikers semuanya. Dan jangan, untuk para kulikers nih yang belum subscribe channel Jengkulik, bisa langsung aja klik tombol subscribe-nya, lalu di like ataupun di komen juga boleh kulikers. Misalnya mau komen request, mau dibuatin video apa, atau mau punya pertanyaan, bisa juga langsung tulis aja di kolom komentar juga ya kulikers. Dan paling penting nih kulikers, jangan lupa untuk klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Jadi para kulikers nggak ketinggalan, langsung bisa standby dan nonton video terbaru dari Jengkulik. Dan kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya kulikers. Jadi para kulikers yang penasaran, tungguin video Jengkulik di setiap hari Jumat ya kulikers. Jangan lupa setiap hari Jumat. Oke kulikers, sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya ya. Terima kasih para kulikers semuanya.